hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam kegiatan rapat komite SD Negeri 10 Martapura tahun 2022-2023. Dapat kami jelaskan di sini bahwasanya SD Negeri 10 Martapura beserta komite sekolah sudah melaksanakan penggalangan dana melalui partisipasi masyarakat. Ya, kami sebagai wali murid kami sangat mendukung kegiatan ini sebab untuk berguna bagi anak-anak kami ke depannya menunjang kualitas pendidikan belajar mengajar anak kami supaya lebih maju lagi. Kami sendiri dari komite, dari wali kelas itu sangat mendukung dengan apa yang disampaikan dengan kepala sekolah. Jadi kami siap mendukung dan berpartisipasi supaya terlaksananya RKB ini, ruang kelas baru ini. Hari ini tujuannya mengumpulkan wali murid untuk mengoptimalkan pembelajaran biar bisa berjalan dengan sebagai lancar. bentuk dukungan para wali murid Sekolah Negeri SD 10 Martapura di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur bersama Dewan Pengawas dan anggota komite sekolah melaksanakan rapat bersama. Mereka sengaja diundang untuk ikut berdiskusi, berpartisipasi yang diharapkan mendapat kesepakatan bersama atas rencana sekolah ini. Dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diwakili Sekretaris Dinas Insinyur Dodi Purnama, didampingi Kepala Sekolah SD 10 Komariah SPDMM yang membahas penggalangan dana komite sekolah. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Insinyur Dodi Purnama, dia menyampaikan bahwasanya SD 10 Martapura beserta komite melaksanakan rapat penggalangan dana melalui partisipasi masyarakat. Kegunaannya untuk penimbunan tanah di samping sekolah direncanakan sebagai tempat pembangunan ruang belajar baru atau RKB, di mana dia menyampaikan pembangunan pendidikan daerah ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, wali murid, siswa itu sendiri yang peduli pendidikan khususnya SDN 10 Martapura dan pihak lain yang tidak mengikat. Karena hal ini dijabarkan melalui Permendikbud 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 dan 2 disebutkan komite sekolah diberikan kewenangan melakukan penanggulangan dana berupa bantuan atau sumbangan dan bukan pungutan, ungkapnya. Ya, dapat kami jelaskan di sini bahwa hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2022 bahwasanya SD Negeri 10 Martapura beserta komite sekolah sudah melaksanakan penggalangan dana melalui partisipasi masyarakat. Jadi dapat kami jelaskan juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bahwa pembangunan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang mana adalah masyarakat orang tua siswa ataupun masyarakat yang peduli tentang pendidikan yang ada di SDN 10 Martapura serta pihak lain yang tidak mengikat. Kemudian lagi regulasi lain dijabarkan oleh Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 dan 2 dapat disebutkan bahwasanya komite sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana berupa bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Jadi silakan saja pihak sekolah dimanapun ada, baik itu Oku Timur atau di mana tempat, pakai regulasi tersebut. Kalau di Oku Timur ditambah lagi dengan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2018 tentang sekolah gotong royong. Sama apa yang disampaikan tersebut. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh SD 10 Martapura bisa dijadikan percontohan. Karena mereka punya angan-angan untuk menambah lokal belajar, ruang kelas baru. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten bisa memberikan bangunan fisik, tetapi tidak untuk penimbunan atau uruk. Sehingga masyarakat atau sekolah diperkenankan untuk menjaring pendanaan melalui partisipasi masyarakat. Demikian yang dapat kami jelaskan. Mungkin terakhir Pak, untuk penegasan Pak, ini untuk sumbangan ataupun iuran ini nominalnya tidak kita tentukan Pak ya? Ya. Jadi sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 dan 2 ini bentuknya sumbangan. Jadi sumbangan itu dapat diperjelas bahwa jumlah ataupun besaran dan waktu itu tidak ditentukan.
besarannya tidak ditentukan, boleh dalam bentuk uang, boleh juga dalam bentuk bahan material. Dalam hal ini nguruk bisa nyumbang tanah semobil atau 2 mobil atau hal lain, atau punya mobil masyarakat, orang tua siswa punya truk, silakan untuk menyumbangkan bentuk jasa angkutan. Jadi pada prinsipnya ini bukan pungutan. Kalau pungutan jumlahnya itu ditentukan dan waktunya pun sudah disepakati. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan sebenarnya. Yang ada adalah keterbukaan. Terbuka hati, jiwa dan pikiran masyarakat yang diundang untuk ikut berpikir dan berdiskusi bagaimana berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan yang ada di SDN 10 Martapura. Demikian. Sesuatu yang baik tentunya harus kita dukung, ya. Kita dengungkan supaya kebaikan itu bisa dirasakan di mana tempat. Nah, di sini payung hukumnya jelas bahwa masyarakat juga diberikan kesempatan untuk ikut berpikir dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di sekolah. Bahwasanya terpenuhinya semua aspek sumber daya yang ada di sekolah ini tidak akan atau mustahil bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja. Banyak hal yang belum dapat diakomodir oleh pemerintah. Nah, sisi-sisi ruang-ruang ini diperlukan bahwa masyarakat juga ikut bisa berpartisipasi. Dalam hal ini tentu masyarakat yang dianggap mampu. Kemudian dari pembicaraan kami tadi dengan pihak sekolah, di sini jumlah ada 280 siswa yang dipanggil hadir hari ini dan dianggap kategori mampu, jumlahnya 200 orang. 200 orang ini yang hadir 125. Mudah-mudahan mekanisme ini dapat berjalan dan dapat diselesaikan oleh mereka yang hadir. Kalaupun belum, itu nantinya akan dipanggil kembali yang belum hadir. Dan kalaupun belum selesai juga, maka sekolah akan minta partisipasi dari para alumni yang sudah dianggap berhasil di perantauan. Itu. Jadi ke depan semua sekolah silakan, welcome. Aturan hukum jelas bahwa partisipasi masyarakat itu diperlukan untuk membuat sekolah ini menjadi baik dan berakreditasi A sesuai dengan harapan. Sementara Kepala Sekolah Komariah SPD MM mengakui terkait kegiatan pihaknya selaku pimpinan sekolah berharap agar masyarakat ikut dalam penggalangan dana, dan ini merupakan sebuah sumbangan sukarela dari mereka, murni dari masyarakat, dan besar kecilnya tidak ditetapkan demi mengoptimalkan proses belajar mengajar di sekolah. Selain wali murid, pihaknya mengajak para dewan guru untuk memberikan bantuan dalam mendukung kegiatan ini. Bahkan pihaknya mengapresiasi Dinas Pendidikan Oku Timur juga memberikan sumbangan yang diharapkan partisipasi ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah yang diharapkan untuk kemajuan sekolah ini sendiri. Tujuan kami mengumpulkan wali murid pada hari ini, yang pertama kita akan mengoptimalkan proses belajar mengajar karena di SD Negeri 10 Martapura ini kurangnya sarana pembelajaran bagi siswa yang kami berjumlah 12 rombel. Hanya ada 6 ruang kelas. Jadi kami hari ini tujuannya mengumpulkan wali murid untuk mengoptimalkan pembelajaran biar bisa berjalan dengan lancar. Ya. Di hari ini kami memang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur untuk diharapkan peran sertanya dalam musyawarah ini sehingga hasilnya bisa diketahui oleh semua lapisan masyarakat, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, dan nantinya tindak lanjutnya kami dapat mendapatkan bantuan ruang kelas baru yang kami harapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur. Nah, ruang kelas belajar itu, ruang kelas belajar baru itu untuk ruang kelas yang mananya kami pada saat ini ada kelas-kelas paralel, kelas masuk siang. Jadi kami nantinya setelah adanya bantuan dari semua orang tua wali siswa, nantinya akan adanya penimbunan kolam yang kami harapkan peran serta wali murid atau masyarakat setempat yang nantinya bisa untuk menjadi lahan ruang kelas baru tersebut yang dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa. Alhamdulillah syukur wali murid
di lingkungan terutama Kelurahan Veteran Jaya ini sangat Di mendukung bagian lain, Ketua program Komite saya sehingga Ahmad Muzakir mereka menyampaikan antusias untuk pihaknya sangat menyelesaikan mendukung dengan apa yang disampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pihak di sekolah ini. dan rencana Alamat berpartisipasi di untuk Veteran terlaksananya Jaya, ruang RW1, belajar baru RW1. yang kedepannya proses mengajar dan belajar dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan. Kami sendiri dari komite, dari wali kelas, itu sangat mendukung dengan apa yang disampaikan dengan kepala sekolah. Jadi kami siap mendukung dan berpartisipasi supaya terlaksananya RKB ini, ruang kelas baru ini, yang bantuan dari Diknas. Dan kami seluruh masyarakat yang anak didiknya ada di sini untuk proses mengajar supaya terlaksana dengan sempurna. Itu. Dari wali murid sendiri, Pak, wali murid apakah ada tanggapan atau mereka ada yang kurang merespon? Alhamdulillah untuk wali murid seluruhnya merespon seluruh apa yang disampaikan dan apa yang akan dilaksanakan program tersebut. Senada yang disampaikan wali murid Sri Tidak ada Handayani masalah, Pak. sebagai bentuk dukungannya Ya. pihaknya bersama wali murid lainnya siap membantu untuk dapat memajukan sekolah ini. Pihaknya mewakili wali murid sekolah ikhlas memberikan dukungan Ya, demi kami sebagai perkembangan wali belajar murid dan kami mengajar sangat di mendukung sekolah kegiatan ini. ini sebab untuk berguna bagi anak-anak kami ke depannya menunjang kualitas pendidikan belajar mengajar anak kami supaya lebih maju lagi. Artinya tidak keberatan ya? Tidak keberatan. Ya. Dengan siapa nih? Dengan Sri Handayani, Handayani di mana alamatnya? Veteran. Yang ini? Ibu Epi Saripah dari Veteran. Ini Ibu Sri Rahayu sudah dilihat. di kelompok mendukung ya? Iya, kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung kegiatan ini, bisa menunjang kegiatan belajar mengajar anak kami biar lebih maju untuk kedepannya. Dan lebih Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.